What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ini mau panen ya. Ya, pada video kali ini saya mau membahas mengenai ikan gupi lagi. Karena kemarin itu ada yang request kayak gini ya, ada yang bukan request sih, ada yang tanya kayak gini. Jadi dia itu baru beli ikan gupi dan tidak lama setelah itu ikan gupinya tutup usia kayak gitulah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa alasan yang dapat menyebabkan ikan gupi tutup usia. Nah, kita pakai kata yang lebih halus saja. Ya, untuk beberapa alasannya itu ada 6. Jadi ada 6 alasan kenapa ikan gupi cepat tutup usia. Nah, untuk alasannya pertama, buat kalian para pemula atau orang-orang yang baru tahu ikan gupi, itu biasanya kalian itu gak tahu bedanya ikan gupi yang lagi sakit atau yang sehat kayak gitu. Kalian biasanya hanya lihat dari warnanya aja. Nah, alasan yang pertama ini yaitu ikan gupi yang kalian dapat dari penjual itu sudah sakit. Oleh karena itu, dia bakalan lebih cepat mati. Karena dari awal sudah ikannya sakit kayak gitu. Ciri-ciri ikan sakit, kalau kalian lihat itu di sini nggak ada sih. Ikan sakit itu ikan yang tidak lincah sama sekali. Nah, ini kan masih lincah. Ini lincah. Pokoknya ikannya aktif bergerak, itu ikannya sehat. Kalau kalian dapat ikan yang diem aja, diem tok gitu wis mageran, nah itu bisa dicurigai tuh. Lebih baik kalian ambil yang lincah-lincah ya, kayak itu. Ini juga lincah. Ikan gupi yang sakit bisa sih diobati, cuman kan kalian ini masih pemula dan baru dapat ikan kok dapat ikan yang sakit gitu loh. Lebih baik kalian cari penjual yang terpercaya, atau kalian tanya-tanya aja ke penjualnya mengenai ikan gupi yang sakit ini kayak apa. Nanti dia kan jelasin tuh yang sakit kayak gimana, yang sehat kayak gimana. Misal dia ngasih contoh, ini yang sakit kayak gini, ini yang sehat kayak gini gitu. Dari situ kalian bisa tahu, oh saya ambil yang sehat kayak gitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu, misal nih kalian udah dapet ikan gupi yang sehat, yang lincah kayak gitu, yang lincah kayak gini. Ini kalian itu harus melakukan adaptasi dulu ke tempat baru. Caranya gimana? Misal ini bungkus ikan kalian, misal contoh lah ya. Nah, kalian itu taruh, misal ini bungkus ikannya, ini akuarium kalian, baskom ini akuarium kalian, misal. Nah, kalian diamin dulu ikannya ini di atas kayak gini selama 15 menit sampai 30 menit lah. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat suhu di dalam plastik dan suhu di akuarium atau di tempat baru itu sama. Jadi ikannya nanti tidak mudah stres kayak gitu. Kalau udah 30 menit kalian baru bisa lepasin. Setelah dilepasin pun ikan masih bisa stres. Cara mencegahnya gimana? Nah, cara mencegahnya itu kalian puasain dulu selama, biasanya itu 1 hari itu sudah selesai ya. Setelah ikan dipindah ke tempat baru itu dipuasain selama 1 hari, itu ikannya sudah sehat lagi, sudah aktif lagi bergerak. Kalau ikannya masih diem aja, gak terlalu aktif, itu jangan dikasih makan dulu, biarin aja wis sampai ikannya aktif bergerak baru kalian kasih makan. Kenapa kalau kok kayak gitu? Karena kalau ikan stres itu gak mau makan. Pasti gak mau makan. Dan kalau udah gak mau makan,
makanan yang kalian kasih ke ikan itu nantinya bakalan jadi racun buat si ikan kayak gitu. Nah, itu alasan yang kedua. Ciri-cirinya ikannya diem terus di dasar atau di mana tadi diem gitu, nggak aktif renang. Nah, ini kan aktif. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, kenapa ikan gupi cepat tutup usia? Itu karena ikannya sering diobok-obok gini, duduk melihat duduk, nah kayak gitu. Karena ikan itu kan ikan masih baru ya, bukan ikan yang sudah lama di farm kayak ini. Kayak ikan, kalau ikan di sini nih meskipun saya ginikan tiap hari itu gak apa-apa, karena dia udah nyaman di tempat ini kayak gitu. Kalau ikannya masih baru itu gak, kalau diginikan itu rawan, apalagi sering setiap saat biasanya diubek-ubek kalau orang baru punya ikan baru itu. Ya biarin aja, jangan diobok-obok, biarin aja gitu. Karena nanti ikannya bisa stres kalau kalian obok-obok terus. Apalagi ikan baru belum adaptasi. Itu yang ketiga. Itu yang keempat. Yang keempat ini biasanya para pemula ini kalau kelihatan air kotor sedikit itu langsung diganti ya. Nah, jangan kayak gitu, karena ikan gupi ini lebih suka air lama daripada air baru. Kalau dia sudah nyaman di satu tempat, misal dia udah nyaman di air ini, jangan dipindah-pindah ke air yang lebih bersih atau air baru kayak gitu. Ya biarin di sini dah. Kalau misalnya ada kotor-kotor di bawah ya disedot pakai selang. Dibersihin pakai selang gitu. Jangan diganti semua airnya, disedot aja kotoran-kotorannya kayak gitu. Karena ikan gupi kalau udah nyaman di tempat ini itu bakalan lebih susah untuk adaptasi lagi di tempat baru, nah, kayak gitu. Jadi kalau udah di sini ya di sini aja dah. Kecuali kalau airnya sudah kotor banget, airnya sudah agak bening. Kalau air hijau itu masih gak apa-apa. Kalau airnya udah coklat itu baru kalian ganti. Gantinya pun jangan langsung 100%, gantinya 50% aja. Oke. Itu untuk alasan yang keempat. Untuk alasan yang kelima, itu populasi ikan gupi kalian terlalu banyak. Nah, jadi kalau ikan gupi dalam satu wadah terlalu banyak itu biasanya ekornya pada sobek-sobek ya. Nah, kalau ekornya pada sobek-sobek itu biasanya rawan terkena penyakit. Penyakit apa? Biasanya finrut, jamur kayak gitu. Untuk yang kelima, populasi terlalu banyak. Untuk selanjutnya ini yang terakhir, yang keenam. Yang keenam ini sering saya bahas di video-video saya sebelumnya, yaitu pemberian pakan yang terlalu banyak. Seperti yang saya katakan tadi, pemberian sisa makanan atau pemberian pakan yang kalian berikan ke ikan gupi dan tidak dimakan oleh ikan gupi itu nanti akan jadi racun ya buat si ikan ya. Kenapa bisa jadi racun? Nah, karena pakan ikan yang misal kalian taruh pakan di sini nih, cucuk kayak gitu, nggak kemakan semua sama ikan, ada beberapa yang sisa gitu. Itu nanti bakalan jadi racun buat si ikan. Racunnya itu dalam bentuk amonia. Nanti ikan kalian itu bisa keracunan amonia. Amonia ini nanti bisa menyebabkan finrut dan jamur kayak gitu. Terus gimana cara kita tahu takaran pakan yang pas? Nah, ini saya kasih contoh ya. Kalau kalian pakai pakan hidup sih gak apa-apa, cuman karena kalau orang pemula banget itu kan gak tahu pakan hidup ya, taunya cuman pelet ya. Ya gak apa-apa, pakai pelet aja dulu. Tapi porsinya jangan banyak-banyak. Kita cari ikan yang lapar. Karena tadi ini sudah saya kasih makan. Misal nih, kan yang ini dengan jumlah ikan kayak gini ya, kelihatan ke ini aja sama yang merah wis. Bodoh aja. Sini. Nah, ini tak kasih makan ya.
Kalian kasih makannya itu dikit-dikit aja. Nih, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah, itu. Kasih sedikit aja dulu. Ditunggu ya nanti itu dimakan semua atau enggak. Nah, kita lihat itu dia mulai makan. Nah, habis ya. Kalau udah habis kayak gitu, kan dia geraknya sudah santai. Makan tapi geraknya santai. Nah, kalau sudah makan tapi geraknya santai, itu berarti udah cukup. Kalau udah dikasih makan sedikit tapi gerakannya itu masih sangat-sangat aktif, berarti itu ikannya masih kurang makannya kayak gitu. Oke. Untuk pakan lebih baik pakai pakan yang tidak mencemari air. Tapi kalau buat pemula yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa itu gak apa-apa sih. Cuman ya itu tadi, jangan terlalu banyak. Oke. Tadi saya mau bahas apa lagi ya, lupa ya. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Mengenai pakan. Nah, kalau misal kalian terlalu banyak ngasih makan, itu diserok aja pakai serok. Misalnya kalian ngasih makan gitu, ada yang sisa gitu, serok aja pakai serok. Biar gak ngotori tempat ikan kayak gitu. Nah, kalau kalian ngasih makan terlalu banyak, jadi racun itu tadi wis, pokoknya itu wis kuncinya, ada 6. Oke. Ya, mungkin sekian dulu video dari 69. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kalian yang mau request video, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau masih bingung mengenai ikan gupi, mengenai pemeliharaan ikan gupi, tulis saja di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Oke. Sekian dulu, mohon dukungannya, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di video 69 lainnya. Jos.